Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya ketemu Syekh Haji Indro. Masya Allah. Oh, ini ternyata jalur sponsorisasi istilahnya gitu kan. Ya, ya. Buya diajak oleh saudara Buya, namanya Benny Polo, Benny Polo. tahun 2006. Masya Allah. Di radio dalam kalau nggak salah ya. Ya, beliau ajak Buya. Sebenarnya Buya ingin tahu tentang apa yang dilakukan karena mamanya almarhumah dan pamannya bilang bahwa Benny Polo itu sesat. Allah. Hanya Buya bisa nasihatin. Diberikanlah mobil sama Buya, mobil Volvo ketika itu. Buya tolong pakai mobil ini buat Buya kemana-mana, ikutin Benny apa sih yang dilakukan. Masya Allah. Wah, tantangan Buya. Ternyata setelah Buya pelajari, Buya diajak ke Masjid Al-Mutakin. Mutakin ya, radio dalam. Radio dalam kan. Ya ikut dengerin. Itu dakwah yang paling canggih yang Buya pernah Buya tahu. Pada saat itu Buya kan sedang pengajian tuh. Ya. Di rumah Haji Ki Agus Mitah almarhum. Ya. Hadir Gus Dur, ada Agung Gebelar, ada Egy Sujana, ada juga tuh. Ya, tokoh-tokoh lah. Ya, Egy Sujana udah ikut kalau nggak salah. Terakhir Utomo Mandala Putra ikut memberikan tausiah di ceramah karena Buya tuan rumah. Nah, Buya mau tanya, Syekh, kenapa ambil bagian di program Jemaah Tabligh ini? Ceritakan kisahnya. Ya, kisahnya sih awalnya sama ya. Kita nggak paham agama karena kita mengamalkannya lemah. Kita hanya Islam kulitnya sajalah. Kemudian diajak kita itikaf 3 hari di masjid. Mau nggak mau kita di masjid itu kan menjadi tertib sholat di awal waktu, tepat waktu, berjemaah. Ini sebenarnya yang dicontohkan Nabi. Iya. Kita yang mulia Muhammad SAW, sehingga kita mau nggak mau selama 3 hari ini belajar tertib agama, bahkan dapat ilmu sunnah, bagaimana kita ada tanggung jawab memakmurkan masjid dan sebagainya. Nah, bahkan ada yang kita ajak orang untuk datangi, ini ternyata yang dibuat oleh Nabi dan sahabat. Buya dengar Syekh dulu gaulnya dari kafe ke kafe, Ya, berceramah, berdakwah. Itu gimana ceritanya itu? Ya itu dia, kita nggak ngerti agama kan, kita mencoba mencarikan kesenangan di perkara-perkara tadi, kafe dan sebagainya, ternyata tidak menghasilkan ketenangan. Itu hanya semu. Ternyata hati, ketenangan itu datang dari hati, datang dari Allah. Betul. Nah, disitulah tertib itulah yang membuat kita semakin nikmat di dalam amal agama, sehingga kita belajar istiqomah. Ya, setuju. Ya. Makanya Buya jadi pengikut teman-teman senior gitu ya. Dari 2006 Buya pelajari tentang program Jemaah Tabligh ini sangat luar biasa ya. Setiap sholat Buya dengerin subuh, kemudian maghrib terutama gitu ya. Fadilah amal dibacakan. Wah, itu hebat itu kan kumpulan kompendium tentang sabda Rasul. Ya. Jadi sunnah Rasul. Ya. Wah, bagus itu. Buya lihat juga cara makan mereka. Buya bilang dulu tuh kampungan gitu. Ketemu di pesawat di Kanada, di Amerika, Detroit, di Jepang, di Malaysia, apalagi di Singapura. Kemudian di Arab Saudi, kenapa sih orang berjenggot-jenggot ini kakinya Celana jingkrang, jenggotnya dipelihara. Ternyata itu sunnah ya, meniru satu kaum. Tahun 2000 Buya lihat mereka gitu. Jadi Buya sebenarnya alergi awalnya gitu. Iya. Terus adek juga udah jadi datuk sekarang dia di Padang. Juga ngikutin itu, beliau jenggot lah, Buya gak suka waktu itu. Kamu gak kasih duit lagi. Nah, ada kandung ya, Ada kandung. Ternyata dia telah jadi pengikut Jemaah Tabligh ini sebelum beliau bekerja jadi guru tamatan Ikip ketika itu. Nah, ketika itu Buya sedang jaya-jayanya di dunia ini berbisnis gitu kan. Ketika Buya mendapat hadiah BMW, kemudian Mercedes-Benz dan emas 4 kilo. Masya Allah. Nah, ketika itu ada sebuah program bisnis lah yang diresmikan Bang Yos di DKI Jakarta. Nah, sehingga Buya menilai dengan segala sesuatu gitu kan. Nah, setelah Buya melihat kaidah-kaidah yang diajarkan lewat Jemaah Tabligh luar biasa. Iya.
ada etikanya, ada programnya. 3 hari, 40 hari, 4 bulan atau 120 hari itu bagus sehingga Buya mengikut. Begitu ya, terima kasih saudaraku Pak Haji Indro. Dan terima kasih nih Bapak Beni ya bisa dapat hidayah ya. Amin. Pak Beni suruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.